Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa bersilaturahim kembali mengikuti kajian rutin kajian tafsir Al-Qur'an di tempat yang mulia di Majelis Ta'lim As-Salimi di Masjid Az-Zaitun Kompleks CSD Kota Cirebon. Salawat dan salam semoga selalu dilimpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita semuanya selaku umatnya insya Allah selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dakwah Islamiyah As-Salimi Pak Haji Saskoyo dan seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim As-Salimi Kang Haji Johan dan seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Az-Zaitun CSB dan seluruh jajaran pengurus saya. Saya hormati Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ucapan terima kasih pada para jamaah yang sudah dua hari, hari Sabtu dan hari Rabu ya bekerja bakti wakaf jariah tenaga ya. Alhamdulillah 14.000 kenteng ini. Ya belum semua gitu. masih ada. Cuman kemarin dengan Mbah Haji Yusuf bawa kolbak memindahkan dari belakang ke depan, jadi insya Allah. Tapi Pak Haji Yusuf nggak usah ngoyo-ngoyo, kalau memang khawatir pegel kata Pak Haji Yong, jangan saja. Pak Haji Yong khawatir pada pegel karena tidak biasa, tapi alhamdulillah Pak Haji itu pada jaga semua tuh. Ya mungkin Pak Haji Yusuf ada 4.000 lagi. Hah? Enggak, maksudnya ada 4.000 lagi. Ya, kira 4.000 lagi lah dari 14.000. Tinggal naik dari lantai 2 ke ranknya saja. Terima kasih, mudah-mudahan dijadikan amal jariah buat semuanya, dan terima kasih juga yang sudah menyisihkan juga sebagian hartanya untuk pembelian genteng. Jadi alhamdulillah Pak Jiyong, jadi konstruksi udah selesai, genteng udah naik. Cuman kalau naik ke atasnya itu kan seadanya tukang. Atas naik lagi mungkin 1 bulanan lah kayaknya. Kalau di atasnya, kalau di bawah ke atasnya kan hanya 2,5 hari. Karena nggak full kan, zuhur udah selesai. Terima kasih sekali lagi, alhamdulillah merasa terbantu dan diringankan luar biasa ya untuk menaikkannya yang begitu, melihatnya begitu berat itu karena 14.000 bagaimana ini kalau untuk hanya 4 orang 5 orang tukang naikkan 2 kali ke sana luar biasa. Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan, kurang lebih ada 4.000 lagi. Nah, ini mah bukan 4.000 lagi, bukan mengajak lagi, bukan gitu. Tapi ada 4.000 lagi di bawah. Tinggal naik gitu ya, Mbah Haji, terima kasih semuanya. Pak Haji Heriana luar biasa ya. Itu semangatnya, semuanya Pak Jen, semuanya Kak Ustaz Jen, semuanya lah. Semuanya luar biasa.
Pak Haji Saskoyo gitu, Haji Johan semuanya. Sebelum ke surat Maryam, Pak Haji Ibrahim ada, Pak Ibrahim? Nggak ada? Oh, ada ya. Kalau nggak ada nggak dijawab gitu maksudnya. Kemarin gitu. Sebelum waktu itu selesai, kemudian beliau bertanya mengenai apakah ada rujukan yang mengatakan bahwa kiamat itu pada hari Jumat. Ya walaupun ada rujukannya pada hari Jumat, tapi kan tidak tahu tetap Jumat kapan. Karena Al-Quran sudah menyatakan minimal dalam 3 surat. Dalam surat Al-A'raf ayat 187, dalam surat Luqman ayat 34, dan surat Al-Ahzab ayat 63 menyatakan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya. Memang dalam hadis itu ada 2 hadis ya, minimal yang menyatakan itu. Yang satu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian berada dalam kitab Sahih Muslim. Jadi hadis riwayat Muslim tapi disampaikan oleh Abu Hurairah. Kemudian yang satunya lagi dari Imam Tirmizi, tapi redaksinya hampir sama, bahwa tidak ada hari yang baik kecuali hari Jumat, di mana hari Jumat itu lahirnya Nabi Adam, masuknya Nabi Adam ke surga, di keluarganya di Adam dari surga, kemudian ya, dan kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Itu diantara redaksi hadisnya begitu. Tapi sekali lagi, tetap kita tidak mengetahui, walaupun memang redaksi hadis begitu, Jumatnya Jumat kapan tidak ada yang tahu. Ya, itu Pak Haji Ibrahim ya, rujukan memang ada. Kita lanjut ke surat Maryam ayat 2 ya, sekarang tuh ya. Kemarin ayat 1 sudah. Sekarang ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Zikru ini adalah, kalau kata Pak Iskandar, ini adalah masdar dari zakara yadhkuru zikron atau zikrun atau zikrin. Zakara bisa artinya mengingat, zikir bisa artinya menjelaskan, bisa artinya menuturkan. Jadi di sini zikru rahmati bisa artinya menceritakan. Jadi zikru rahmati rabbika bisa diartikan penjelasan tentang rahmat Tuhanmu, atau menceritakan tentang rahmat Tuhanmu. Jadi surat Maryam ini diawali dengan ini. Kemarin sudah diawali di prolognya udah begitu. Diawali dengan kisahnya Zakaria. Jadi zikru rahmati rabbika bisa artinya menceritakan rahmat atau kasih sayang Tuhanmu, abdahu kepada hambanya Zakaria yang bernama Zakaria. Kenapa sampai begitu luar biasa? Padahal 2/3 surat ini juga menceritakan tentang kisahnya para nabi, tapi kemudian kisah Zakaria begitu utama, begitu luar biasa di awal surat ini. Ai hada
ayat ini zikru rahmati rabbika menceritakan atau menjelaskan tentang rahmat kasih sayang Tuhanmu li abdihi kepada hambanya Zakaria, yaitu Nabi Zakaria. Naqussuhu, sengaja kami ceritakan, kata Allah, kisah ini alaika kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi Al-Quran ini adalah kisah-kisah para nabi, ya, atau kisah-kisah yang lainnya yang Nabi Muhammad tidak mengalami hal itu, tapi dengan dikisahkannya seperti ini, maka Nabi Muhammad seolah-olah mengalami dan mengetahui semuanya, karena betul-betul rinci kisah ini diceritakan di dalam wahyunya yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan diantaranya ayat ini, yaitu zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Tentang apa? Idnada rabbahu nidaan khafiyya, bahwa kisah ini adalah sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah penjelasan ketika nada menyeru, memanggil, berdoa Zakaria Rabbahu kepada Tuhannya nidaan khafiyan, dengan apa? Seruan yang lembut, dengan doa yang lembut. Gitu. Ai hina naja rabbahu, ketika meminta Zakaria rabbahu kepada Tuhannya, wa du'aahu, dan doanya Zakaria itu bisautin khafiyin, dengan suara yang apa? Yang lembut, yang lirih. Saking lirihnya, saking lembutnya, la yakadu yasma'u. Saking lembutnya, la yakadu yasma'u, hampir tidak apa? Terdengar. Oh, hampir tidak terdengar itu adalah doaan khafiyan atau nidaan khafiyan. Nah, jadi gambarannya berdoa kepada Allah tuh ya gini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Tuhannya, berdoa kepada Allah. Beliau melakukan berdoanya dengan nidaan khafiyan. Nidaan khafiyan itu adalah doa la yakadu yasma'u, yaitu doa menyerunya tuh dengan apa? Suara yang lirih, yang hampir tidak apa? Terdengar. Jadi nggak usah lagi doa, aduh malam-malam tahajud sendirian di Masjid Al-Zaitun, nggak doanya teh dimasukin kemana? Ya pengeras suara keluar. Atau itu mah bukan nidaan khafiyan, nidaan jahrotan. Itu mah dengan suara yang apa? Nah, gitu. Mantap. Wa qala al-mufassirun, kemudian para mufassir mencoba untuk mentafsirkan tentang khafi, bahwa khafian itu masdar sama dengan ikhfa. Ikhfa itu kalau dalam ilmu tajwid juga ada ikhfa nggak? Ya. Cuman dalam ilmu tajwid mah ikhfa itu diartikan apa? Ya, ada yang artikan ikhfa dalam tajwid itu mendengungkan, dengung di ujung hidung gitu. Tapi ikhfa itu artinya adalah menyembunyikan, menyamarkan ya,
antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Itu. Maka disebut dengan ikhfa. Kata mufasir di sini, li'anal ikhfa, sesungguhnya kalimat ikhfa fi du'ai, di dalam doa itu adkhulu fil ikhlas, termasuk kepada keikhlasan. Jadi kalau berdoa dengan apa tuh? Kan berdoa dengan khafi itu termasuk pada apa Pak Yong? Di sini yadkhulu fil ikhlasi, masuk kepada ranah ikhlas. Berarti kalau berdoa yang apa? Yang jahar tidak termasuk kepada yang ikhlas. Ini mah di sini itu. Karena di sini li'anal ikhfa'a, hampir sepakat nih mufasir tentang masalah doa yang lembut. Hampir sepakat li'anal ikhfa, karena sesungguhnya melirihkan doa itu melirihkan fi du'ai dalam doa itu adkhulu fil ikhlasi. Itu termasuk kepada keikhlasan dalam berdoa kepada siapa? Wa ab'adu minar riya, dan menjauhkan dari apa? Riya. Doa itu. Ya Allah, doa itu sampai begitu luar biasa ininya. Nah, kalau berdoanya seperti itu, maka mendekatkan kepada riya, kebalikan dari doa yang khafi, yang ikhfa. Itu masuk kepada ranah keikhlasan dan masuk kepada menjauhkan diri dari apa? Riya. Doa dengan ini tuh sudah kena, jangan sombong gitu. Jangan sombong bahwa kita yang paling membutuhkan kepada Allah tuh. Dah biarin aja yang lain juga membutuhkan. Ingin saking kelihatannya, saking membutuhkannya, doanya tuh sampai apa? Wah, sampai ada itu yang berdoa itu di masjid itu mulai jam 1 sampai jam 3. Waduh, sampai ya Allah, ya Rabbi. Itu ke pengeras suara tuh. Nah, itu sebetulnya tidak termasuk kepada ranah keikhlasan dan mendekatkan kepada apa? Keriaan. Iya. Sama surat apa tadi? Al-A'raf, juga sama dengan surat Al-Isra yang terakhir. Wala tajhar bisolatika, terus apa tuh? Wala tajhar, dan jangan keraskan bisolatika. Nah, sholat di sana bukan sholat ini tapi doa. Dan surat apa tadi? Yang jadi Al-A'raf 205. Oh, kan jelas referensinya. Jelas. Jadi kalau sudah jelas begini ya tidak ada kata lain kecuali kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman. Apa doanya itu apa? Oh, sampai dijelaskan di sini. Qala Zakaria berdoa, berkata, Rabbi inni wahanal azmu. Rabbi, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku wahanal azmu, atau ini wahanal azmu. Sesungguhnya wahana itu sudah lemah, al azmu itu tulang. Sesungguhnya aku ini sudah lemah, tulang-tulangku ini, menunjukkan karena apanya? Ketuaannya. Aduh, sudah tua mas, subhanallah, ding. Hebat coba itu Abah Nasrun. Gagah dari sini bawa motor, ikut naikin kenteng di tengah. Baliknya nggak berani mudun pakai motor. Saking apa? Noroktok lututnya. Aduh, subhanallah. Ya mau gimana? Mau dipangku Mbah Nasrunnya berat, mau dibawa motornya juga berat. Luar biasa. Untung ada Pak Haji Saskoyo. Jadi Mbah Nasrunnya dimasukkan ke mobil, motornya dituntun. Siapa Pak Haji Saskoyo yang nuntunnya tuh? Orang sana. Itu alhamdulillah ada yang nolong ya. Motornya dituntun. Kenapa? Karena wahana azmu. Aduh, subhanallah, sudah terasa lah. Sudah terasa. Lagi muda mah, saat yoga mas muda gini mau, kenteng. Tidak terpikir bahwa
Masa iya sih bakal lemah tuh? Nggak terpikir. Tapi kalau sudah apa? Sekolot mah, apalagi kurang gerak. Merasakan sendiri saya kurang gerak. Naik turun aja ke tangga, nggak bawa kenteng, naik turun baik. Matoa naik turun. Pegel, subhanallah. Ini tuh. Ya Allah. Yang di tengah, yang gendut kabeh. Mbah Nasrun, Pak Haji Bandi, ada ya? Kan duduk kabeh, memang enak duduk di tangga. Tapi kan yang mainnya pinggang dan perut. Apakah gitu tuh bukan luar biasa? Semuanya ini kan gitu ya. Haji Sas. Enak duduk cina gitu. Iya duduk enak. Kan gitu. Sambil dimuatin kenteng gitu. Subhanallah. Wahanal azmu. Begitu apa? Lemah tulang-tulang itu. Dulu malari itu kecepatan sekian, lagi muda ada saat yoga. Kuat. Tapi sekarang kan nggak begitu. Waduh, lemes kabeh kayak apalah gitu. Tapi alhamdulillahnya hebat. Bapak-bapak di sini itu luar biasa karena yang datang ke sana itu sambil apa? Bersepeda coba. Sudah capek dari sana pulangnya naik apa lagi? Udah kalau saya mau udah nggak berani lah. Harus pulang lagi, naik lagi apa? Sepeda, luar biasa. Luar biasa. Nah itu Nabi Zakaria berdoa seperti itu, bahwa ya Allah, di tengah-tengah usiaku yang begini renta, ya, wahanal azmu minni, wasta'ala ra'su syaiban. Hari ista'ala teh asalnya mah menyalakan, menyala, semerbak. Di sini mah wasta'ala ra'su, dan kepalaku menyala. Asalnya karena ista'ala itu adalah misalkan ista'alan nar, menyalakan api, alal khosabi, di atas kayu. Oh ini mah wa ista'alanya itu ra'su, kepala, tapi menyalanya tuh semerbaknya itu syaiban, dengan apa? Uban. Maka kemudian diartikan aja wasta'ala itu apa? Memutih rambutnya. Pak Haji Bandinya baru datang. Memutih. Coba bayangkan Pak Jiyo, badan segitu gemuknya, duduk di tengah tangga, naikin kenteng kieu, riweuh. Coba. Sambil dihareureyan ku Pak Iskandar teh. Pak Haji Bandi mah cenah ngaduduk wae kabeh teh, padahal daharna paling gede cenah gitu teh. Tapi hayu we, santai wae Pak Haji Bandi teh. Itu. Wasta'ala ra'su. Memutih ar-ra'su, kepalaku, syaiban, dengan apa? Uban. Kenapa dikatakan wa ista'ala? Karena uban itu begitu cepat apanya? Iya, bagaikan api yang menyala pada semak-semak belukar tuh, cereret, putih kabeh tuh. Makanya wasta'ala bahasanya. Wa ista'ala wasta'ala ra'su syaiban walam akun, dan aku tidak pernah, kata Zakaria, bidu'aika rabbi syaqiyan. Aku mah tidak pernah kecewa ya Allah berdoa kepadamu tuh. Syaqiyan tuh kecewa. Berarti ini Nabi Zakaria itu berdoa dari sejak muda, kan gitu, berdoa kepada Allah sampai apa? Tua. Tapi kemudian merasa belum dikabulkan, tapi tidak dikabulkannya atau belum dikabulkannya doanya itu tidak membuat syaqiyan.
tidak membuat kecewa. Berdoa wae kehendak Allah yang memberikannya tuh begitu. Hari kita makan udahan, aslah doa tadi dijawab wae kieu wae kayak gitu. Nah ini contoh. Kenapa dikisahkan di awal dan dikisahkan dalam Al-Qur'an? Karena begitu istimewanya Zakaria itu. Di sini da'a berdoa siapa? Zakaria fi dhara'atin, dengan penuh kerendahan diri. Ya Allah, gitu dengan lirihnya tuh, ya Allah. Ya, dengan lirihnya menurukan dhara'atun atau tadarruan. Faqala ya Rabbi, maka kemudian beliau mengatakan ya Rabbi laqad fi azmi, sungguh telah melemah tulang-tulangku ini, wa dhahabtu quwwati minal kibari, dan telah hilang dayaku, kekuatanku karena seiring dengan usia. Makasih Kang Yudi ya, Kang Yudi cocok ya. Wasta'ala ar-ra'su syaiban, ai intasyara, menyebar. Apa yang menyebar? Asyaibu, uban firra'si, di kepalaku. Intisyaron nari fil hasimi, seperti menyebarnya api di dalam semak belukar atau di dalam jerami rerumputan yang kering. Pokok begitu cepat. Walam akun bidu'aika rabbi syakia, dan aku tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Lam tukhayyibu du'ai fi waqtin minal awqati. Wah, ini panjang. Fi waqtin minal awqati. Aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu fi waqtin minal awqati, dari waktu ke waktu. Jadi begitu apa? Begitu panjang. Begitu lama dikabulkan doanya itu. Tetapi awadtani al-ihsana wal jamila, tetapi aku betul-betul menyerahkan diriku kepadamu, apa yang terbaik dan yang terindah bagiku. Ya sudah, berdoa mah sudah aja, serahkan kepada Allah apa yang terbaik, berarti tawakal namanya, serahkan pada Allah. Fastajaba du'ai al-an, maka kemudian engkau atau Allah mengabulkan doaku sekarang ini. Kama kunta tastajibahu fima madha, sebagaimana engkau pun telah mengabulkan doa-doa yang telah lalu. Qala al-Baydawi hadza tawassulun. Ini tuh sebuah apa? Tawassul. Begini ya Allah, aku tidak pernah kecewa padamu ya Allah dengan doa-doa. Aku menyerahkan kepadamu mana yang terbaik, yang terindah, sebagaimana aku pun telah melakukan sesuatu. Jadi gini, tawasul tuh bisa melalui apa? Perbuatan yang baik yang telah dilakukan oleh, itu namanya tawasul. Bima salafalahu minal istijabah. Wa anahu ta'ala awadahu bil ijabati wa atma'ahu fiha. Maka kemudian Allah pun menjawab pada akhirnya,
mengabulkan doa yang di apa? Yang diutarakan, yang disampaikan oleh siapa? Zakaria. Wa inni khiftul mawaliya. Nah, awas ya. Jadi kalau ada rasa kekhawatiran, boleh saja, wajar saja. Setingkat Nabi saja khawatir. Khawatir apa? Tidak ada pewaris, tidak ada penerus. Khawatir. Jadi wajar kalau ada rasa kekhawatiran. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya ini tuh ya, kan waja'alna lil muttaqina imama. Apa? Rabbana hablana min rabbi habli ya gitu. Min azwaj wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Jadi wajar kalau ada rasa kekhawatiran. Wajar kalau kita sebagai orang tua ada kesuksesan di orang tua. Wajar kalau menginginkan anaknya menjadi apa lagi? Penerusnya, supaya kesuksesan itu ada, wajar. Dan ini juga dilakukan oleh Zakaria. Bahkan kita juga harus khawatir pada generasi kita ke depan, terutama anak cucu kita. Ketika kita mampu mendermakan sebagian apa? Rizki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian punya rasa khawatir, jangan-jangan anak kita, kan gitu. Atau kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini bisa diwarisi oleh generasi kita ke depan. Itu sebuah kewajaran. Tapi tetap dilakukan dengan doa kepada Allah. Di sini buktinya, wa inni khiftul mawaliya. Sesungguhnya aku ya Allah khiftu, aku khawatir, takut. Al-mawaliya, generasi-generasiku min warai, di mana? Asalnya mah di belakangku. Maksud di belakangku itu apa? Sepeninggalanku. Khawatir. Sepeninggalanku itu apakah generasi ini akan bisa mewarisi apa yang telah aku lakukan sekarang ini? Rasa khawatir itu ada, itu wajar. Jadi nggak boleh kalau ada orang yang, saya mah khawatir. Jangan khawatir, ya khawatir itu wajar. Tapi jangan apa? Jangan berlebihan dalam khawatir, tapi tidak melakukan apa-apa. Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Zakaria. Melakukan apa? Berdoa pada Allah dengan berbagai upayanya tentunya. Wa inni khiftul mawaliya min warai, setelah sepeninggalanku. Wa kanati imraati, sedangkan istriku ini akhiron, dalam keadaan apa? Coba. Mandul, jelas mandul mah kan tidak ada harapan untuk apa? Tapi tetap aja Zakaria melakukan apa? Doa tanpa bosan, tanpa kecewa. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Iya, tidak ada yang tidak mungkin kepada Allah, mungkin saja. Tapi kita jangan memaksa kemungkinan itu kepada Allah gitu. Ya contoh waktu Allah itu menciptakan langit dan bumi itu wajib atau mungkin? Mungkin. Allah tidak punya kewajiban menciptakan langit dan bumi, nggak wajib bagi Allah mah. Karena kalau bagi Allah menciptakan langit dan bumi kewajiban, berarti ada yang apa? Yang menyuruh, sehingga ada kewajiban bagi Allah karena ada suruhan menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kewajiban. Itu mah nggak saja kemungkinan itu disebut dengan jaiz. Boleh-boleh saja. Sekarang Allah memang enggak mau menciptakan langit dan bumi, enggak mau tidak enggak.
Tapi kenyataannya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Mungkin nggak? Mungkin. Semua yang terjadi itu adalah mungkin bagi Allah. Tapi jangan paksa Allah kemudian. So, kalau memang mungkin, bisa nggak dunia ini dimasukkan ke dalam telur? Kan gitu. Itu mau memaksa kemungkinan itu kepada siapa? Dan Allah tidak ada yang mau memaksa. Karena bertindak sesuai apa? Kehendaknya, iradatnya. Tapi mungkin nggak? Mungkin. Dan sebagaimana mungkin nggak itu kalau Donald Trump masuk Islam? Mualaf. Ya mungkin atuh. Terus kemudian gedeg orang lamun apa? Trump masuk Islam tiba-tiba sudah kan diampuni semua dosanya masuk surga. Wah, gedeg cenah orang. Nah, berarti kita memungkiri apa yang tentukan oleh siapa? Itu ari Allahnya sudah begitu mah. Jangan kemudian kita benci, karena kalau membenci itu berarti membenci siapa? Allah, karena itu adalah kemungkinan bagi Allah. Cuman ada hadis yang mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap manusia itu akan diberikan kemudahan oleh Allah sesuai dengan untuk apa dia itu diciptakan. Akan diberikan kemudahan. Ini kita kajian ini muyasar nggak? Mudah nggak bagi kita? Ya, sampai hadir tuh. Mudah-mudahan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah menciptakan orang itu untuk itu. Itu hadisnya tuh. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Itu harus sampai sekarangnya terus dimudahkan untuk membuat apa? Kejahatan, ya berarti kan dimudahkannya untuk itu. Itu mudah-mudahan, tapi ya mudah-mudahan kita semua dengan dimudahkannya seperti ini kan dimudahkan oleh Allah. Sholat maghrib mau dimudahkan, sholat zuhur, asar, maghrib bisa terus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Berarti mudah-mudahan menjadi fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nah gitu di sini. Wa ini khiftul mawali min warai ai ini khiftu banil ammi wal ashirati. Saya khawatir keturunan Mamang. Hari pamannya Zakaria itu siapa? Nah, Imron ya. Kemudian kesananya kan ada lagi terus sampai ke mana? Ya. Oh. Ya, khawatir cina. Jadi berbicaranya teh bukan khawatir kepada generasi siapa? Jakarnya saja, tapi ini khiftu banil ammi wal ashirati. Saya khawatir kepada keturunan paman-pamanku dan keluarga-keluargaku. Tidak ada yang apa? Mewarisi, meneruskan. Ai mimba di mauti, setelah kematianku, an yudayyi'ud dina. Mereka akan menyia-nyiakan agama. La yuhsinu warasatil ilmi wa nubuwati. Mereka sehingga karena mereka menyia-nyiakan agama, mereka tidak mendapatkan kebaikan. Warasatil ilmi, baik kebaikan berupa apa? Warisan keilmuan, wan nubuwati, dan warisan berupa apa? Kenabian. Itu karena wa kanat imraati akhiron, dan terbukti istriku akhir. Akhir itu adalah la talidu, tidak mampu melahirkan, berarti tidak ya mandul aja.
Likibari sinniha aulam talidu qatta. Nggak tahu istriku itu sampai sekarang usianya sudah sepuh begini tuh, kok masih belum bisa hamil. Apakah ini karena memang likibari sinniha, karena sudah tua usianya, aulam talidu faqatta, atau memang betul-betul mandul. Fahabli miladun kawaliyan. Fahabli, maka berikanlah, karuniakanlah li kepadaku, miladunka, dari sisimu wahai Allah, waliyan. Waliyan tuh seorang keturunan, seorang generasi yang jamak dari waliyan itu adalah mawali. Jamannya mawali, mufradnya waliyun. Seorang anak, seorang keturunan, seorang penolong. Karena anak akan menjadi penolong kalau mampu untuk melanjutkan kiprahnya, mewarisi kiprah sebagai orang tua. Di sini farzukni, maka berilah karunia kepadaku, min mahdi fadlika waladan solihan yatawallani, dari karuniamu ya Allah, karuniakanlah, berikanlah rezeki kepadaku berupa karunia lahirnya seorang anak yang soleh, yatawallani, yang dia mampu untuk menolongku, untuk melanjutkanku, untuk mewarisi. Ya. Boleh ayat ini kita sampaikan kepada orang-orang yang memiliki, yang punya anak. Ya. Sabar sampai akhir hayat. Boleh. Ya sangat boleh. Kenapa dikisahkan begini? Supaya ini menjadi tauladan buat kita. Bagi orang-orang yang belum karuniai. Cuman kan Kang Haji Iwan mah kalau belum dikaruniai anak teh, istrinya langsung ini kan permasalahan ya. Berarti harus nambah istri lagi nih gitu. Ari Kang Haji Iwan ente ngadoa heula Kang Haji Iwan mah. Punten ya, ini masalahnya kan saya ingin punya anak. Kang Haji Iwan eta mah. lanjut gimana? Ya, kan banyak kan teman-teman atau saudara gitu. Sudah 15 tahun, 20 tahun punya anak gitu. Sampai dalam usia udah 50, ya. Jadi kayaknya mereka udah ada putus asa gitu. Nah, ya ini kalau disampaikan itu gimana gitu. Bagus kalau disampaikan. Dan bagi Allah mungkin saja. Terus aja, jangan putus asa, berdoa kepada Allah untuk memintanya. Sebagaimana siapa? Nabi Zakaria meminta kepada Allah tanpa putus asa. Oh, nanti ada ke bawahnya. Di sini ke bawahnya nanti Zakaria umurnya berapa, kemudian istrinya umur berapa. Nanti Kang Haji ada. Kalau nggak salah ada nggak, nanti ya. Kita bilang gini, itu kan Nabi wajar gitu. Ya. Nah itu mah keputusasaan. Karena di sini ya Nabi wajar punya keistimewaan. Tapi Nabi juga adalah manusia biasa, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam akhir surat Al-Kahfi. Kenapa Nabi Zakaria juga sampai begitu lama menunggu? Ini menunjukkan bahwa walaupun seorang nabi, dia sama seperti kita. Artinya terus melakukan doa tanpa henti. Bayangkan sampai dikatakan ya, tidak pernah berputus asa. Tidak pernah kecewa dalam doaku. Artinya terus dilakukan. Cuma nanti pada akhirnya, kalaupun pada akhirnya
tidak sampai tidak bisa apa mempunyai anak, mungkin Allah juga mempunyai kehendak yang lain, sehingga di sini dikatakan bahwa awad tani al ihsan wal jamilah, sehingga bentuk itu sebenarnya bentuk penyerahan yang luar biasa. Walaupun aku tidak kecewa ya Allah, aku menyerahkan kepadamu mana yang terbaik, yang terindah untukku. Kan itu seolah-olah apa? Ada keputusasaan, tapi bukan putus asa. Malah putus asa itu dikemas dengan kata-kata yang indah. Aku serahkan kepadamu ya Allah, mana yang apa? Yang terbaik. Bahkan di antara kita juga doa yang terbaik buat kalian semua. Aduh, hebat itu. Doa yang apa? Yang terbaik buat kalian. Bisa ya? Gitu kan Iwan ya? Apapun jangan putus asa, tapi pada akhirnya kalau tidak kesampaian, sekali lagi ada hikmah yang lain. Terima kasih, nanti kita lanjutkan setelah sholat Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.